Malam sembunyi berganti siang. Cakep. Langit pun mendung, tertutup awan. Cakep banget itu. Sujud di tengah hati yang riang. Cakep. Nikmat Allah tidak dilupakan. Asik. Burung berkicau di tengah hari. Cakep. Menyambut siang cerah begini. Cakep banget itu. Evan Dimas dan Muhammad Zohri, atlet muda, lakukan sujud ini. Awan berarak bertanda hujan. Cakep. Berteduh di bawah pepohonan. Tahukah sujud apakah gerangan? Cakep banget itu. Ayo buatlah pantun jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk selalu belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 8. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe dulu ya, agar dapat membantu Pak Musoni membangun channel ini. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita ikuti materi selengkapnya. في القلب مشاعر أخفيها قد Para siswa sekalian, sebelum dimulai pelajaran kita, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 5, macam-macam sujud. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Nah, baik para siswa sekalian, apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian orang itu melakukan sujud, nah itu namanya sujud syukur. Sujud karena bersyukur. Para siswa sekalian, dasar hukum kita melakukan sujud syukur adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, yang berbunyi, An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian para siswa sekalian, berikutnya adalah apa penyebab kita melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah memperoleh nikmat. Apa saja itu? Misalnya kita tiba-tiba menang juara gitu, atau tiba-tiba memperoleh diumumkan menjadi ranking 1, atau lulus ke sekolah yang kita inginkan dan sebagainya, memperoleh nikmat ya, maka kita sujud. Yang kedua terhindar dari musibah ya. Misalnya nih, kita lagi jalan, kemudian
bersama teman-teman kita jalan kaki, kemudian tiba-tiba kita jalan kaki di sejalan raya, kemudian teman-teman kita pada kena musibah, misalnya kecebur ke kali atau senggol mobil, tapi kita selamat. Nah, kita juga bisa melaksanakan sujud syukur, yaitu bahwa kita terhindar dari musibah yang nyaris akan menimpa diri kita. Nah, kemudian berikutnya para siswa sekalian, bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Yang pertama adalah menghadap kiblat. Jadi sujud syukur ini menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah niat, bahwa kita niat dalam hati kita bahwa kita akan melakukan sujud syukur. Kemudian yang ketiga adalah takbir, Allahu Akbar, ya. Takbir. Kemudian berikutnya adalah melakukan sujud, ya. Sujud bisa dengan membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi, atau bisa juga dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah bacaan ketika sedang melakukan sujud syukur. Kemudian berikutnya adalah bangkit dari sujud. Nah, itu adalah kita bersukacita, bergembira dengan tidak melupakan Allah dengan cara bersujud syukur. Kemudian apa hikmahnya para siswa sekalian kalau kita melakukan sujud syukur? Nah, hikmahnya adalah yang pertama, kita tertib menggunakan nikmat. Jadi kita ini merasa gitu ya. Yang pertama dilakukan setelah mendapatkan nikmat itu apa? Ya lapor, berterima kasih kepada siapa? Kepada yang beri nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para siswa sekalian, yang kedua adalah hikmahnya kita ketika melakukan sujud syukur, yaitu terhindar dari takabur. Tidak merasa bahwa semua keberhasilan ini adalah hasil jerih payah saya, tapi keberhasilan ini, peristiwa yang luar biasa ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita melakukan sujud, yaitu sujud syukur. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai representasi dari dekat kepada Allah itu kita mengucapkan terima kasih dengan bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, nikmat-nikmat yang tiba-tiba terjadi pada diri kita. Kemudian para siswa sekalian, sujud yang berikutnya adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang disebut sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Sujud yang dilakukan karena untuk menggantikan hal-hal yang lupa tidak dikerjakan ketika sedang melakukan sholat. Yang lupa dikerjakan ini bukan hal-hal rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak bisa kita tambal atau kita gantikan dengan sujud sahwi, tapi kalau hal-hal sunnah dalam sholat, sunat ab'ad, ya, kita bisa sunnah hayat bisa kita ganti dengan sujud sahwi, ya. Contohnya apa? Misalnya lupa tidak melakukan tahiyat awal, tahiyat pada rakaat kedua sholat, nah itu bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tapi itu tidak dikerjakan dengan sengaja, tapi dengan karena lupa, jadi kita sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya, apa dasar hukum dari kita melakukan sujud sahwi? Dasar hukum kita melakukan sujud sahwi itu ada beberapa hadis, tapi diantaranya adalah hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi
falam yudrikum shalla salasan am arba'an falyatrahishak wal yabin ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang pasti. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita sholat, kadang kita itu lupa tuh. Sholat zuhur nih, apa kita ini sholat sudah 4 rakaat apa 3 rakaat. Maka ragu-ragu ini kita pastikan saja, oh kita 3 dah, saya baru 3 rakaat. Kemudian kita tambah 1 rakaat. Kemudian sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi yaitu subhana malayanamu walayashu. Bapak ulangi, bacaannya adalah subhana malayanamu walayashu. Para siswa sekalian, berikutnya apa penyebab kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama adalah kelebihan atau kekurangan rakaat. Kelebihan atau kekurangan rakaat, ruku dan sujud. Jadi kalau kita rakaatnya ragu-ragu, nah maka kita dengan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya, karena ragu-ragu jumlah rakaat yang telah dilaksanakan, ya, itu juga kita melakukan sujud sahwi. Terus bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi? Yang pertama adalah sujudnya dilakukan sebanyak 2 kali. Ini sujud subhanallayanamu walayashu 3 kali, kemudian bangun, kemudian sujud lagi, sujud 2 kali, melakukan membaca bacaan yang sama, subhana malayanamu walayashu. Kemudian sujud ini dilakukan sebelum salam. Jadi setelah tahiyat akhir sebelum salam kita melakukan sujud sahwi ini. Kemudian para siswa sekalian, apa hikmah dari sujud sahwi? Yang pertama adalah menyempurnakan sholat. Jadi ibaratnya menggantikan atau menambah, menyempurnakan sholat kita dengan sujud sahwi, karena hal-hal yang terlupa oleh kita. Kemudian para siswa sekalian, yang kedua adalah menyadari kekurangan diri. Hikmah dari melakukan sujud sahwi itu menyadari bahwa kita ini manusia sering lupa. Pas sholat kita lupa rakaatnya dan sebagainya. Kita menyadari tentang kekurangan diri kita. Kemudian hikmah yang ketiga, kita tertib dalam sholat. Ya, ini adalah sujud sahwi, ini adalah jalan terakhir, jalan yang sebelum ini, sebelum kita lupa, ya kita harus khusyuk kalau sholat, harus konsentrasi kalau sholat, supaya jangan ada hal-hal yang terlupakan saat sholat, entah itu jumlah rakaatnya atau bacaannya dan sebagainya. Kemudian para siswa sekalian, berikutnya yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar ayat-ayat sajdah. Di Al-Quran itu ada banyak ayat, namanya ayat sajdah, ayat tempat kita untuk melakukan, disunahkan untuk melakukan sujud, yaitu sujud tilawah. Nah, kalau di Al-Quran biasanya sudah ditandai di Al-Quran itu bahwa ini tuh ayat sajdah. Ada Al-Quran yang menandai, ada gambar seperti gambar masjid itu adalah ayat sajdah di situ. Kemudian para siswa sekalian, apa dasar hukumnya kita melakukan sujud tilawah? Para siswa sekalian,
Dasar hukum kita melakukan sujud tilawah adalah hadis berikut ini. An ibni Umar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadna ma'ahu, rawahu Tirmidzi. Artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami pun sujud bersama-sama dengan beliau. Para siswa sekalian, ayat-ayat sajdah itu ada 15 dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 206, walahu yasjudun, ada bunyinya begitu. Atau di ayat surat Ar-Ra'd ayat 15, bil ghuduwi wal asol. Surat An-Nahl ayat 50, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sebagainya. Di Al-Quran biasanya sudah ada tandanya bahwa ini adalah ayat sajdah, sujud tilawah. Para siswa sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Apa sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah? Yang pertama adalah membaca ayat-ayat sajdah. Tadi sudah Bapak sebutkan ayat-ayat sajdah, di antaranya tadi ya ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mendengar ayat-ayat sajdah. Kalau tadi membaca, kita sendiri membaca Al-Quran, kemudian ketemu dengan surat ayat sajdah, kita sujud tilawah namanya. Atau kita tidak membaca tapi kita mendengar orang lain yang membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan ayat sajdah, maka juga kita disunahkan melakukan sujud tilawah. Kemudian berikutnya syarat sujud tilawah. Yang pertama adalah suci. Jadi kita ini harus suci, harus berwudu dulu ya, untuk kita bisa melakukan sujud tilawah. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Kemudian itu adalah syarat-syarat kita melakukan sujud tilawah. Kemudian apa saja rukunnya? Yang pertama adalah niat. Kita niat melakukan sujud tilawah. Kemudian berikutnya rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar. Kita melakukan takbir. Kemudian kita melakukan sujud. Dan yang berikutnya kita duduk setelah sujud tadi dan melakukan salam. Ya, itu adalah rukun dari sujud tilawah. Kemudian para siswa sekalian, apa hikmah dari sujud tilawah? Yang pertama adalah menyempurnakan sholat. Ya, sholat. Jadi sujud tilawah ini bisa dilakukan ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Nah, kalau kita posisi sedang sholat, berarti kita menyempurnakan sholat. Kenapa? Karena kita mendengar ayat sajdah, kemudian kita lengkapi dengan melakukan sujud tilawah. Kemudian yang berikutnya yaitu menyadari kekurangan diri, bahwa kita ini banyak kekurangan, kemudian kita pasrah diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu tertib dalam sholat. Ya, kalau ada ketemu dengan ayat sajdah, ya kita melakukan sujud tilawah.
Demikian para siswa sekalian hal-hal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي